Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Klinik RP3KP membahas tentang bagaimana penyusunan RP3KP. Hari ini Alhamdulillah dalam keadaan sehat ada Bu Ira Lubis dari Bappenas yang akan sharing mungkin tentang aktivitas pemerintah daerah yang didampingi dalam penyusunan baseline data. Ini sebenarnya kemarin ada pertanyaan yang terkait dengan baseline data dari Mas Dana. Dari Mas Dana ya. Satu lagi ya dari Mas Nanda Adi Prawatia, ya Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang. Kaitannya dengan itu. Terima kasih nih Mbak Ira hadir siang hari ini. Yang kedua Bu Tati. Selamat siang Bu Tati. Assalamualaikum. Akhirnya kita bisa menjalankan ini diskusi klinik di siang hari ini. Baik, Bu Ira dulu ya mungkin yang mau sharing yang terkait sama kegiatan yang ada di Bappenas sebelum saya sama Bu Tati masuk ke pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Silakan Mbak Ira. Ya, boleh. Terima kasih Ibu Moderator. Mungkin saya akan sharing lebih terkait dengan baseline. Ya. Tapi nanti akan saya berikan konteks dalam hal RP3KP-nya. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa memang secara nasional kita punya sebuah baseline berupa indikator yaitu proporsi rumah tangga yang menghuni hunian layak. Nah, indikator tersebut dihasilkan dari berbagai diskusi dan tentu saja juga tidak hanya mempertimbangkan diskusi di internal tapi juga kami mengacu pada definisi global. Karena kita juga mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak mengetahui adanya tentang Sustainable Development Goal. Nah, jadi yang pertama tuh 2020 kita punya rencana pembangunan jangka menengah baru 2020-2024. Nah, dokumen tersebut juga mengakomodir target-target global yang saat ini kita mengacu pada Sustainable Development Goal. Yang terkait dengan unit kerja saya itu ada di Goal 6, yaitu tentang air bersih dan sanitasi, dan Goal 11 tentang Sustainable City and Communities. Nah, yang dua goals ini sangat terkait karena di Goal 11 ini komponennya adalah juga air minum dan sanitasi. Sehingga yang tadi saya maksudkan baseline itu sebenarnya adalah indikator SG yang kami gunakan indikator proksinya sebagai menuju ke indikator global. Mengapa? Karena ada satu poin yang saat ini belum bisa diukur secara menyeluruh, yaitu tentang secure tenure. Itu konsepnya masih sangat abstrak dan memang belum bisa secara ukur secara menyeluruh di Indonesia. Saya sampaikan bahwa, saat ini yang bisa kami ukur itu adalah 4 komponen ini, tentang ketahanan bangunan, akses air minum, akses kecukupan tempat tinggal, dan akses sanitasi. Dan ini adalah hasil olahan dari data BPS melalui Susenas, Survei Ekonomi Nasional tahun 2019. Ternyata ketika di breakdown per komponen, misalnya hanya ketahanan bangunan, yaitu ini juga menggunakan proxy ya Mbak ya, karena kalau global aslinya itu adalah durable housing yang harusnya tuh lebih bisa mengukur struktur bangunannya, tetapi data yang tersedia secara nasional dan berkala masih hanya berupa bahan bangunan. Hingga ini juga kami menggunakan proxy untuk akses air minum sudah cukup tinggi, kami menggunakan definisi yang sama. Luas tempat tinggal juga 7,2 sanitasi. Namun ketika kita mencari tahu berapa jumlah, satu lagi yang sering disalahpahami itu adalah kita tidak menghitung jumlah rumah, tetapi ini adalah rumah tangga yang menghuni hunian layak. Nah, jadi ini adalah jumlah rumah tangga, bukan jumlah rumah. Sehingga berdasarkan data BPS, kami memperoleh walaupun secara masing-masing di 4 komponen itu tinggi, tetapi ketika dicari tahu berapa rumah tangga yang memenuhi keempat-empatnya itu hanya setengahnya saja, 56,5%.
di 2019. Sementara target global itu adalah di 2030 itu adalah seluruhnya, gitu, all gitu. Nah, ini jadi tantangan terbesar. Nah, singkat cerita, ini adalah indikator nasional yang akan digunakan. Ibaratnya ini adalah indikator dasar gitu. Misalnya kalau nanti diberikan konteks dengan RP3KP yang sudah ada wilayah, sudah ada lokasi, sudah ada misalnya intervensi kegiatan. Nah, indikator ini hanya berupa memberikan gambaran atau arahan bahwa secara nasional atau secara provinsi itu Indonesia bergerak pada perbaikan kesejahteraan yang lebih baik gitu. Tetapi bagaimana ini bisa dicapai kan harus dibutuhkan baseline yang lebih detail ya, Mbak ya. Misalnya berapa banyak jumlah rumah tangganya, di mana, kemudian melalui intervensi apa. Nah, itu harapannya baseline yang lebih detail itu ada di tingkat pemerintah daerah ataupun disuplai dari baseline project atau kegiatan. Jadi kalau misalnya saya menganalogikan ini adalah indikator ini bersifat ini simptom gitu Pak, gejala doang. Oh, ini kayak suhu badan gitu, kayak suhu badan. Oh iya, suhu badannya normal atau misalnya bergerak ke arah yang lebih baik ya, suhu badan. Tetapi kan kalau misalnya mau cari tahu yang lebih detail, dibutuhkan baseline yang lebih detail. Nah, memang terdapat variasi di prakteknya gitu di tingkat pemerintah daerah. Ada yang sangat detail, sangat memahami bahwa baseline itu merupakan hal yang sangat penting karena menjadi landasan bagi mereka merencanakan, tetapi ada juga pemerintah daerah yang menganggap itu sebagai ya sudah dikumpulkan saja itu, tidak menjadi suatu sistem yang untuk memperbaiki perencanaan atau misalnya pengalokasian anggaran ke depannya. Nah, beberapa intervensi sudah mulai ke sana, dan salah satunya juga digagas oleh Kementerian Dalam Negeri di Ditjen Bangda. Juga mereka akan membuat sebuah sistem, walaupun itu bersifat kinerja pemerintah daerah, tapi agar dimanfaatkan bahwa baseline pembangunan daerah itu siklusnya itu menyambung di perencanaan, di pelaksanaan, terus digunakan juga di evaluasi, nanti hasilnya juga digunakan lagi ke tahap perencanaan. Mungkin sekian dulu kali sharing singkatnya, nanti bisa diperkaya dalam sesi diskusi. Terima kasih.